Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua di luar ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita yang telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk saya menyampaikan sedikit pengalaman ilmu yang saya dapat tentang budaya positif di sekolah. Pengalaman budaya positif di sekolah, pertama yang utama yaitu lingkungan yang nyaman. Kalau di sekolah itu lingkungannya nyaman, konsep belajar mengajar di sekolah akan nyaman. Jadi di sini saya ingin menyampaikan konsep tentang budaya positif di sekolah yang awalnya dari paradigma pandangan kita, oh seperti ini. Nanti setelah ada paradigma baru, oh ternyata pandangan kita itu sebenarnya sedikit berbeda, gitu ya Bun. Jadi kita ambil di sini budaya positif atau ekosistem. Jadi ekosistem itu kesinambungan ekosistem kita di sekolah. Jadi kalau kita ibaratnya tanaman padi di sawah gitu ya Bun. Jadi itu kita kasih pupuk, kita memberi pupuk, kita memberi pengobatan, kita menyiangi rumputnya, kita membasmi hama-hamanya. Itu yang namanya ekosistem budaya positif di sekolah. Jadi kita di sini di sekolah juga begitu. Bagaimana kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, gimana biar nyaman, biar bermakna untuk anak. Jadi kita membuat pembiasaan positif untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak itu pembelajaran di sekolah itu bisa berkesinambungan menjadi ekosistem yang bagus. Jadi lingkungannya bersih, anak-anaknya otomatis akan nyaman belajar di sekolah. Ada paradigma tentang kita Bunda. Selama ini kita pasti jadi seorang guru itu yang pertama pasti mengontrol murid. Kita jadi guru pertama pasti mengontrol murid. Nak, kamu seperti ini. Nak, kamu seperti ini. Nak, kamu duduk di sini. Nak, kamu harus seperti ini dulu. Itu udah naluri kita. Yang kedua ada bahwa kita tuh selalu mengkritik anak sebenarnya. Nak, gambar kamu ini jelek loh, coba kalau seperti ini. Gitu. Itu udah jadi oh sebenarnya kalau kita seperti itu kita memotivasi anak, menurut kita seperti itu. Ada juga yang kita memberikan penguatan positif. Menurut kita penguatan itu tuh bisa memotivasi mereka. Ada menurut kita dengan memberikan penguatan positif itu, oh anak-anak akan termotivasi. Menurut kita seperti itu. Ada juga yang pandangan kita itu bahwa orang dewasa seperti kita ini itu punya hak untuk mengontrol anak-anak. Seperti misalkan waktu di kelas, aduh jangan seperti itu nak, gitu. Seumpamanya waktu kegiatan di dalam kelas, kamu harus ini dulu, kamu harus seperti ini. Kalau kamu menulis itu harus seperti ini. Itu secara tidak langsung kita sebagai orang dewasa kita memaksakan hak anak. Jadi dengan paradigma kita yang seperti ini, dengan yang seperti ini kita harus merubah, memiliki sedikit perubahan dengan tidak mengabaikan apa yang sebenarnya anak inginkan. Kan dengan pandangan-pandangan seperti ini kita yang menjadi kontrol mereka. Jadi mereka itu tidak ada leluasa dalam diri, aku tuh pengen seperti ini. Karena kita memiliki kontrol yang seperti ini. Nah ini ada paradigma, ada namanya stimulus respon dan teori kontrol juga. Kalau di kita ilmuin, sebenarnya kita tuh bisa nggak sih mengontrol anak? Nah,
kita semuanya kita mau anak itu pandangannya sama kita. Kira-kira bisa atau enggak? Kan kita kan selama ini seperti itu. Jadi, nak kamu itu harus bisa begitu. Terus secara tidak langsung anak-anak itu berarti harus sama kayak kita kan ya. Jadi anak-anak itu harus sama kayak kita. Jadi semua anak itu harus pintar begitu kan begitu ya. Jadi sekarang kita dengan teori kontrol ini, mari kita merubah paradigma kita, pandangan kita, yaitu kita berusaha memahami apa pandangan anak, apa yang sebenarnya akan mereka timbulkan. Jadi kita melakukan perubahan sedikit tentang pandangan anak. Yang kedua ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita setiap anak itu ada yang anak itu ibaratnya tendang temannya, atau ada yang merebut buku temannya, itu kan suatu kesalahan. Tapi kita pandang itu selalu buruk. Sebenarnya perilaku mereka itu ada tujuannya. Nanti kita pelajari di selanjutnya. Ada orang lain yang bisa mengontrol saya, teman. Sebenarnya itu tuh tidak bisa, Bu. Sebenarnya yang bisa mengontrol kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kalau perilaku manusia itu sebenarnya yang bisa mengontrol kita itu ya diri kita sendiri. Kita mau begini, ya gimana kita nggak begini? Yang ngontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada kalau kita mempunyai keinginan ibaratnya kepada anak, kita kan otomatis gimana anak itu agar mau gitu kan. Seperti kan seolah-olah kita memaksa mereka kan ya, Bu. Jadi dengan teori-teori kontrol yang akan kita pelajari, kita tidak memaksa mereka, tapi kita memberikan pilihan kepada mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Jadi budaya positif itu yang pertama ada konsep disiplin positif. Disiplin itu namanya belajar. Jadi selama ini kita kalau mengartikan disiplin itu ada peraturan gitu ya. Peraturan yang harus dipatuhi. Jadi kalau kita patuh positif timbullah kedisiplinan kita. Padahal sebenarnya kalau yang namanya disiplin itu belajar untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, menggali potensi kita, di mana kita itu bisa dapat dihargai. Selain yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang saya bilang tadi, Bu, dorongan perilaku kita yang kita lakukan itu sebenarnya ada macam-macam, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi di sini akan kita lihat mana sebenarnya yang akan kita pakai, mana yang sebenarnya yang mendekati untuk menjadikan diri kita memiliki sikap disiplin positif. Kalau dari motivasi eksternal itu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu karena kita tidak nyaman. Seumpamanya aku mau bantu mereka karena saya takut dihukum ibaratnya. Seumpamanya kita mau mematuhi suatu peraturan, tapi karena motivasi kita itu karena takut dihukum. Nah, itu kan berarti kita nggak dari diri kita kan, Bu? Itu dari dorongan luar. Makanya motivasi eksternal itu. Jadi kita membuat diri kita disiplin, membuat aturan untuk diri kita sendiri, tapi dengan melihat orang lain karena kita takut dihukum, karena kita tidak marah. Itu temannya datang sekolah tepat waktu, karena seperti itu, jadi nggak timbul dari diri kita. Nah, yang kedua ada perilaku manusia yang motivasinya dari eksternal, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Seumpamanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu juga termasuk motivasi yang kita mengharapkan imbalan. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi semuanya kita mau datang ke sekolah tepat waktu biar kita dipuji temannya. Berangkat sekolah tepat waktu gitu. Terus semuanya kita ngelakuin perubahan biar dipuji semuanya sama guru, sama temannya, sama wali murid atau sama apa. Itu kita melakukan suatu perubahan tapi tidak
di dalam diri kita. Jadi dengan imbalan, mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini motivasi yang harus kita miliki, Bunda. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu. Jadi kita mengoreksi diri. Oh, sebenarnya ada peraturan seperti ini. Kalau kira-kira saya lakukan, saya itu akan nanti seperti apa? Bagus atau tidak? Bagus untuk diri kita atau tidak? Jadi kita bisa merefleksikan diri. Jadi motivasi internal inilah yang menjadikan tujuan disiplin positif untuk diri kita menjadi maksimal. Selanjutnya tentang merdeka, memerdekakan diri kita. Merdeka itu bukan kita tuh merdeka dari orang lain. Tidak hanya itu, jadi memerdekakan diri kita, memerdekakan kita untuk memerintah diri sendiri, untuk melakukan perubahan diri. Sebabnya kita sebelumnya seperti ini, jadi kita yang memberi keleluasaan diri kita. Aku harus berubah, aku yang tadinya seperti ini harus menjadi seperti ini. Jadi disiplin positif, gimana tujuan disiplin positif dalam diri kita itu agar tercapai, yaitu memerdekakan diri kita sendiri. Jadi untuk mencapai tujuan disiplin positif untuk diri kita sendiri agar tercapai, itu yang selanjutnya yaitu memerdekakan diri sendiri untuk melakukan perubahan. Jadi jangan takut aku nanti kalau berubah males ribet, aku nanti kok gini gitu. Jadi kita jangan hanya merdeka dari perintah orang lain, tapi kita harus memerintahkan diri kita, tidak diperintah orang lain, tapi kita yang memerintah diri sendiri untuk melakukan perubahan, melakukan paradigma untuk diri kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya, di sini Bunda, di sini ada namanya lingkup budaya positif. Budaya positif di sekolah itu gimana sih biar semuanya tercipta? Yang pertama itu ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas yang pertama di dalam kelas. Nah, di peraturan kelas itu nanti kita buat, kalau peraturan itu kan itu namanya harus. Kalau peraturan itu harus dilaksanakan. Tapi selanjutnya kita melakukan dari peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja, tapi kok keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas gitu? Bunda, sekarang kalau ada peraturan di jalanan itu kita harus menggunakan helm. Kita harus mematuhi ibaratnya 3M. Karena itu kan peraturan ya. Itu peraturan. Jadi kalau peraturan itu dibuat tapi keyakinan dalam diri kita tidak ada, apakah itu efektif? Nah, jadi maka itu mengapa kita tidak menggunakan peraturan, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, seperti ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini ada contohnya. Semuanya ini ada contoh, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu hal yang menjadikan diri kita bisa mencapainya. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Ada yang datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Jadi itu seperti pembiasaan ya Bu, kalau di tempat kita seperti pembiasaan. Jadi tidak yang memakai sepatu tidak memakai sepatu hitam, tidak memakai sepatu putih gitu. Jadi kesepakatan kelas itu yang bisa menimbulkan keaktifan pembelajaran di kelas, yang bisa menumbuhkan minat dan semangat anak-anak di dalam kelas. Nah, ini ada namanya tabel pembuatan keyakinan kelas.
ada T dan Y, terdengar, terlihat, dan perilaku. Yang kriterianya pertama itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Ada bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti perintah yang telah ditugaskan. Ada diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dorongan yang lainnya. Ini ada contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, itu kan kayak suatu perintah gitu ya Bu. Tapi sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Sikap tanggung jawab. Jadi dengan kita memberikan anak-anak keyakinan kelas, sikap tanggung jawab. Jadi nggak cuma kembalikan buku di tempatnya aja. Jadi membereskan mainan itu juga tanggung jawab. Membereskan alat belajar, buku, pensil itu juga tanggung jawab. Ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan untuk anak-anak, yang kita menjadikan tujuan kita untuk anak-anak. Ada peraturan lagi sebenarnya dilarang mengganggu orang lain. Itu jadi untuk keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada namanya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang akan kita bagikan yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, itu berarti menghormati orang lain ya Bu, dan melatih kesabaran. Ada lagi hukuman dan penghargaan. Ini yang saya bilang kemarin itu Bun, dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan kok menjadi hukuman? Maksudnya itu ada pengaruh-pengaruhnya untuk anak-anak. Suatu penghargaan itu ada pengaruh-pengaruhnya, yaitu pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ada penghargaan yang menghukum, ada penghargaan yang mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Nih, sebanyak ada tindakan guru nih Bun. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini menurut Bunda hukuman atau sanksi? Semuanya kita nyuruh anak nih, kamu harus catat di dalam buku saya tidak akan, semuanya dia terlambat. Kita memberikan kepada dia tuh suruh nulis di buku saya tidak akan terlambat lagi selama ini. Itu menurut Bunda hukuman atau sanksi? Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu hukuman ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi bedanya gini Bu, kalau hukuman itu hal yang memberatkan kepada anak, tapi kalau sanksi kita melakukan timbal balik dari perbuatan yang mereka lakukan. Ibaratnya melari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Kalau mengganti kertas tugas teman itu sanksi, karena dia udah merusakkan, mencoret-coret kertas teman, jadi dia harus mengembalikan kertas. Sebenarnya membersihkan tumpahan air di meja itu sanksi. Karena apa? Dia dia kan yang menumpahkan air di atas meja, jadi dia juga harus membersihkannya. Jadi itu sanksi. Jadi perbedaan hukuman dan sanksi itu seperti itu. Nih, ada perbedaan hukuman. Kemudian diminta push up, itu kan sudah memberatkan ya, memberikan kan perilaku itu termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman, sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket dalam pelajaran PJOK tadi. Ini ada di pelajaran PJOK itu kan karena dia termasuk dalam pembelajaran kan, lari lapangan. Nah itu baru dia sanksi. Tapi kalau dia terlambat atau tidak menggunakan masker, disuruh hukum keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Jadi kita bisa memberikan mereka itu sanksi, tapi jangan hukuman, gitu loh. Jadi kalau hukuman itu anak-anak itu nggak kapok, maksudnya cenderung
dilakukan terus menerus. Tapi kalau sanksi, mereka akan ngerti, oh nanti kalau saya begini, nanti saya akan begini gitu. Ini ada perbedaan hukuman dan sanksi. Perbedaan hukuman dan sanksi. Kalau hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi anak-anak yang terlambat suruh suruh nulis di buku. Nah itu kan menyakitkan ya Bun. Tapi kalau konsekuensi itu harus terjadi. Jadi kalau dia terlambat, membersihkan tumpahan air, dia harus membersihkan. Berarti kan sesuatu itu harus terus terjadi. Nanti kalau setiap dia numpahin, dia yang bersihin. Kalau dia nyeret-nyeret kertas temannya, dia ganti. Itu kan terus terjadi. Nah ini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan cinta kasih sayang, ada kebutuhan kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Makanya tadi di depan saya bilang Bun, ada anak-anak yang nendang temennya. Nah itu bukan, kan dia melakukan kesalahan. Kalau kita menilainya itu hal buruk, tapi sebenarnya dia itu di dalam diri dia ingin menunjukkan, kadang dia pengen dipandang bahwa dia kuat. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar dari penguasaan. Dia pengen menjadi penguasa. Dia menjadi penguasa. Oh saya ini kuat gitu. Ada anak yang seumpamanya tiba-tiba membuat temannya menangis. Kalau dia aku tuh seneng Bun kalau lihat Arif nangis gitu. Jadi dari situ kita lihat dia itu memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan kesenangan. Dia melihat temannya nangis, dia senang. Makanya di situ dia memenuhi kebutuhan dia, kesenangan. Jadi sebenarnya mereka melakukan hal buruk itu mempunyai tujuan. Dia pengen kebutuhan dalam dirinya itu terpenuhi. Yang tidak bisa dia dapat, dia ingin dia penuhi. Semuanya kebutuhan cinta kasih sayang. Ada anak yang di dalam kelas itu ibaratnya overprotective ya Bun, yang pengen selalu kita perhatikan. Nah, jadi kita jangan pandang itu hal buruk, tapi sebenarnya mereka itu ingin menunjukkan bahwa kebutuhan kasih sayang mereka itu ingin mereka penuhi. Begitu juga kebebasan. Jika kebebasan itu ada contohnya, dia ingin belajar. Seumpamanya ada kita menawarkan, ada yang mau ikut Bunda menanam sayuran, ada yang apa yang mau di dalam kelas, ada anak yang Bun, aku di luar aja, aku mau menanam sayuran di situ. Itu dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan belajar. Dia ingin belajar lagi dan lagi di situ. Nah, ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini ada anak biasanya suka nyomotin jajan temennya ya Bun. Nah, di sini ini bertahan hidup ini berputar ada makanan, minuman, ada anak yang kadang suka merebut jajan temennya, minta sih. Nah di situ mereka karena apa? Karena sebenarnya mereka ingin makanan temennya. Itu mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup mereka. Nih ada contoh semuanya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka bernyanyi. Menurut Bunda ini dia memenuhi kebutuhan apa? Dia tuh sama gurunya di kelas tidak boleh nyanyi, harus tenang. Tapi dia tuh suka nyanyi. Padahal kan aku suka nyanyi. Kebutuhan kesenangan ya Bun, karena dia senang bernyanyi, makanya dia tuh di kelas walaupun belajar dia nyanyi. Ada ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah di sini dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang, diperhatikan. Nah ini 5 posisi kontrol yang di awal tadi bilang Bun, kita ada ilusi, kita tuh pandangan kita mengontrol murid. Nah coba ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 1 penghukum. Ada 1 pembuat orang merasa bersalah.
ada menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Dari kelima ini, mari kita renungkan, kita tuh sebagai guru di posisi kontrol yang mana? Penghukum. Penghukum biasanya kita tuh nyindir-nyindir, ya, menyakiti perasaan anak. Namanya kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya, gitu kan. Itu termasuk ciri guru yang menghukum. Ada yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah nih. Biasanya tuh kita kayak orang ceramah, Bu, kamu apa nggak kasihan kok sama Bunda, kayak gitu. Itu biasanya ada orang-orang yang seperti itu tuh ciri dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Contohnya nih, kamu seharusnya kamu sudah tahu kalau apa, Ibu lelah sekali mengatakannya, udah berulang kali Ibu mengatakannya, kamu selalu begitu. Jadi seolah-olah kita tuh menstimulus dia untuk merasa bersalah. Oh iya ya, Bunda kan udah sering ngomong sama aku. Nah, ada juga yang posisi kontrol seperti itu. Yang kedua yaitu teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ada yang kita mengajak anak menulis semuanya, ayo nulis ya, nulis gitu. Apa? Ayo nulis sama Bunda sini, demi Bunda nanti ya. Jadi kita tuh kayak apa? Mendekatkan diri sama anak. Ada yang bilang apa semuanya? Masa kamu nggak mau sini nulis sama Bunda? Kan kemarin juga apa? Kemarin juga ini sama Bunda nulis juga Bunda kasih bintang gitu. Jadi itu apa namanya? Itu posisi kontrol, kita menjadi teman. Kita membuat alasan-alasan biar anak itu dekat dengan kita, biar mau apa namanya? Mengikuti kita. Ada yang keempat yaitu menjadi pemantau. Pemantau ini kriterianya yaitu menghitung dan mengukur. Ini contohnya, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa bintang yang harus saya peroleh? Jadi ibaratnya kita hanya ini, Bu, namanya mengamati anak, mengukur. Si ini hari ini cuma kita hanya memantau dia. Jadi oh si ini hari ini dapat ini segini, memperoleh segini, berarti selanjutnya harus dapat bintang segini. Jadi yang kelima yaitu manajer. Jadi kontrol diri yang mendekati disiplin diri, yaitu manajer, Bu. Manajer itu yang gimana? Bukan kita ngatur anak. Kalau pengertiannya manajer itu mengatur ya. Sebenarnya manajer itu bukan kita menjadi memanajeri anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semuanya anak itu melakukan kesalahan. Jadi gini, ayo kamu sudah tahu kalau semuanya anak itu berebut pensil gitu ya. Nah sekarang pensil ini milik siapa gitu. Terus kira-kira kalau gimana kalau biar temannya ini juga bisa menggunakan pensilnya, gimana caranya biar temannya menggunakan pensil, kamu juga menggunakan pensil. Jadi kita tuh menjembatani, kita menjadi penengah. Manajer itu seperti itu. Jadi kita menguatkan mereka berdua biar mereka berdua menemukan solusi. Ini posisi kontrol guru yang manajer. Nah, dari posisi 5 posisi kontrol guru itu menurut bunda-bunda itu yang mana? Yang mana menjadi saya sebenarnya guru yang seperti ini. Saya termasuk guru yang seperti ini. Jadi gimana saya biar bisa sedikit berubah? Karena sebenarnya dilihat dari yang ini, yang mendekati, yang menjadi identitas keberhasilan kesuksesan kita, menjadi kesuksesan posisi kontrol kita yaitu manajer. Di mana di situ kita hanya memberikan anak-anak mencari solusinya sendiri. Kita hanya menjembatani, kita memberikan penguatan. Jadi gimana kalau semuanya kita yang awalnya menjadi awalnya dalam posisi kontrol hukum misalkan. Oh gimana caranya biar saya nanti sedikit berubah menjadi memiliki kontrol diri manajer. Jadi
semuanya tadinya saya hanya menjadi teman anak-anak, di mana saya bisa menjadi guru yang memiliki posisi control manager. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini, Bu, itu sikap kita menangani anak-anak seumpamanya yang melakukan kesalahan-kesalahan di kelas. Seumpamanya si Carla sama Arif beranteman, tinju-tinjuan. Gimana mereka bisa berbaikan, bisa kembali seperti semula. Nah, ini yang disebut dengan sikap restitusi tersebut. Jadi kita tuh harus menciptakan kondisi untuk mereka agar mereka itu bisa kembali ke seperti semula. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, yaitu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita memberikan jalan keluar kepada anak itu bukan menebus kesalahan, tapi kita memberikan mereka itu kesan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Ada yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi dengan mereka semuanya yang tadi habis tendang-tendangan, tinju-tinjuan, menjadi hubungan mereka itu semakin baik. Nah, jadi tujuan ciri-ciri restitusi itu yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita kalau mereka ingin memperbaiki hubungan dengan temannya, jangan kita paksa. Nah, kamu harus minta maaf. Jangan, kita berikan dia tawaran. Berikan tawaran kepada mereka untuk memperbaiki hubungan. Yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dengan udah ketiga poin itu kita kan tidak belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan memberikan tawaran. Jadi otomatis mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Apa sih mau saya gitu. Gimana biar hubungan ini menjadi baik lagi gitu kan. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang 5 tadi. Jika mereka semuanya tendang-tendangan tuh si Rara sama Arif. Jadi sebenarnya itu awal dari mereka itu apa? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Arif? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi si Carla? Jadi dengan restitusi ini kita jadi tahu kebutuhan-kebutuhan yang mendasari kok kenapa mereka jadi berantem. Ada yang karena yaitu restitusi diri, yaitu cara yang paling baik memperbaiki diri, memperbaiki dari kesalahan tadi. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karena kita dari restitusi itu kan kita kembalikan kepada mereka ya. Kita hanya menawarkan memberikan mereka yang mencari solusi. Jadi dari situ kan solusi yang akan mereka berikan itu berdasarkan karakter mereka. Jadi kita lihatnya bukan dari tindakan mereka, timbul solusi itu dari karakter. Kalau ada yang anaknya anak yang lemah lembut positif, dia dengan habis gontok-gontokan itu dengan seketika langsung mengalah. Iya Bu, saya tadi gini, dia langsung. Jadi dari restitusi itu akan fokus pada karakter mereka, bukan dari tindakan mereka. Yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi kita dari ciri-ciri restitusi itu kita akan ketemu solusi. Jika mereka habis berantem, akan timbul solusi untuk memperbaiki hubungan. Yang kesembilan yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, kan ketemulah solusi tersebut sehingga membuat murid yang melakukan kesalahan otomatis memperbaiki hubungan dengan yang sesamanya tadi, maka mereka akan kembali ke kelompoknya, akan kembali bersama. Nah, ada namanya tahapan restitusi, segitiga restitusi. Ada 1, menstabilkan identitas. 2, menanyakan keyakinan. 3,
Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kita menanyakan kepada anak yang melakukan kesalahan tadi. Jadi kita memberikan penguatan dulu. Membuat salah itu hal yang manusiawi nak, gitu. Ada contoh-contohnya kata seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Ada yang bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata seperti itu pun yang bisa menstabilkan mereka. Jadi bukan kata-kata yang yang memojokkan mereka. Jadi kita memberikan kata-kata yang bisa mereka itu positif untuk dirinya. Oh alah, ternyata semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi gitu. Jadi anak-anak itu berpikirnya itu positif untuk dirinya sendiri. Untuk tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan kedua ini membantu mahasiswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah itu tadi. Jadi ketika mereka berantem, setelah berantem kita akan memberikan, setelah kita menstabilkan, maka kita akan tahu sebenarnya kamu tuh pengennya apa gitu kan. Ada yang semaunya tadi si Carla sama si Arif pegang-pegangan. Kata si Carla, si Arif bilang saya lagi baca buku, bukunya direbut. Awalnya seperti itu. Jadi dari situ kita tahu sebenarnya yang Arif ingin penuhi itu kebutuhan apa, dan yang Carla ingin penuhi itu kebutuhan apa. Di sini kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu juga tidak melakukannya kan. Ada kata-kata seperti itu, dan ada lagi guru yang berkata, kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ada juga yang maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ini misalkan tadi kalau melakukan buku, daripada kamu memukul kan ada cara lain gitu. Izin dulu meminjam bukunya bergantian. Jadi kita melakukan validasi tindakan yang mereka lakukan. Jadi kita tahu sebenarnya kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Nah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan agar mereka dapat memperbaiki hubungan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kita tanyakan, apa yang anak-anak masih ingat enggak keyakinan kelas kita? Oh iya bunda. Jadi kita kalau mau mainan atau kita mau membaca buku kita harus bergantian. Nah, kembalilah ke situ. Kita memiliki keyakinan kelas. Jadi otomatis anak-anak akan mengingat kembali keyakinan yang telah dibuat. Yaitu anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Makanya tadi ada yang menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Jadi kita tanyakan kembali, Bu. Yo, anak-anak masih ingat gak keyakinan kelas kita? Bahwa kita harus menghormati orang lain. Nah, dari situ anak-anak akan kembali memperbaiki hubungannya. Oh iya. Jadi kita gimana ya kita biar bisa membaca, saya baca, kamu juga baca. Gimana kita agar bisa bermain bersama gitu. Dengan kita menanyakan kembali keyakinan itu, anak-anak akan otomatis dengan sendiri memperbaiki hubungannya. Nah, sekian Bunda berbagi konsep dari saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ilmu atau pengalaman yang saya bagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bunda-Bunda semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.